Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Febiola M dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Sidendrendrapan, Sulawesi Selatan. Baik, saya ingin membahas tentang hakikat belajar. Nah, ini akan kita bahas yang pertama, ciri-ciri belajar dan apa saja dari ciri-ciri belajar. Oke, di sini saya ingin jelaskan 3 ciri-ciri belajar adalah yang pertama, aktivitas yang dapat menghasilkan perubahan dalam diri seseorang baik secara aktual dan potensial. Yang kedua, perubahan yang didapat sesungguhnya adalah kemampuan yang baru dan ditempuh dalam jangka waktu yang lama atau perubahan relatif menetap. Yang ketiga, perubahan terjadi karena ada usaha dari dalam diri setiap individu atau pengalaman. Jadi misal teman-teman belajar tentang materi A, teman-teman ingin paham materi tersebut, maka teman-teman harus membaca buku atau mencari referensi ataupun bertanya lebih paham tentang materi tersebut. Maka dari situ nanti terjadi perubahan dalam diri teman-teman tentang bagaimana memahami materi tersebut. Oke, kita lanjut. Kita membahas tentang hakikat belajar. Nah, di sini hakikat belajar nanti kita membahas tentang bagaimana sih pengertian dari belajar. Walaupun sudah ada pengertian dari penurut para ahli, mungkin teman-teman definisikan sendiri asal memang tetap sesuai teori yang ada. Nah, di sini pendapat dari KAMNI 1977 menyebutkan bahwa belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku yang meliputi perubahan kecenderungan manusia seperti sikap, minat, atau nilai dan perubahan kemampuannya, yakni peningkatan kemampuan untuk melakukan berbagai jenis performance atau kinerja. Kemudian pendapat lagi dari Sunario tahun 1989 tentang belajar adalah suatu kegiatan di mana seseorang membuat atau menghasilkan suatu perubahan tingkah laku yang ada pada dirinya dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Oke, dari pengertian tadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku dari seseorang yang misalnya dia belum paham atau belum mengetahui apapun menjadi paham ataupun tahu. Kemudian untuk menindaklanjuti hakikat pembelajaran, maka kita teruskan ke konsep belajar. Nah, di mana konsep belajar adalah proses mendapatkan pengetahuan dengan membaca dan menggunakan pengalaman sebagai pengetahuan yang memandu perilaku pada masa yang akan datang. Misalnya, kita belajar memegang gelas, di mana ternyata orang lain memegang gelas dengan tangan kiri, kemudian gelasnya jatuh atau mudah terjatuh. Dari situ kita bisa belajar bahwa ternyata memegang gelas dengan tangan kiri itu akan mudah menjatuhkan gelasnya. Jadi lebih baik kita pegang gelasnya dengan tangan kanan seperti itu. Nah, kemudian tentang konsep belajar dan jika ada kontak manusia dengan alam itu, maka bisa disebut dengan ekspresi atau pengetahuan. Nah, di mana pengalaman yang terjadi berulang kali akan menjadi pengetahuan bagi kita bahwa sesuatu itu bisa kita lakukan ataupun tidak bisa kita lakukan. Oke, di mana memang bisa kita simpulkan kembali bahwa hakikat pembelajaran adalah sistem atau proses membelajarkan subjek didik atau pembelajar yang dilaksanakan dan dievaluasi secara sistematis agar subjek didik atau pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien seperti itu. Nah, nanti bila teman-teman mengajar peserta didiknya memang harus benar-benar mendesain dan melaksanakan sampai mengevaluasi apakah materi pada pertemuan tersebut benar-benar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang teman-teman inginkan pada pertemuan tersebut. Kemudian kita juga mempelajari pembelajaran sebagai sistem di mana pembelajaran terdiri dari
sejumlah komponen yang terorganisir antara lain tujuan, materi, strategi, dan metode, media, pembelajaran atau alat peraga. Kemudian di mana perorganisasian kelas sampai evaluasi dan tidak lanjut, pembelajaran atau remedial dan pengayaan. Nah, semua ini nanti bisa teman-teman lihat di dalam RPP. Nah, nanti untuk cara membuat RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, bisa teman-teman pelajari di perencanaan pembelajaran. Kemudian kita juga berbicara pembelajaran sebagai proses yang pertama tentang persiapan, di mana nanti ketika kita sebelum mengajar harus merencanakan program pengajaran tahunan atau biasa kita sebut proteks, dan juga program pengajaran semester yang bisa kita sebut promes. Nanti proteks dengan promes teman-teman mempelajari di mata kuliah perencanaan pembelajaran, di mana nanti teman-teman diajari membuat tabel-tabel untuk membuat proteks dan promes, dan kemudian teman-teman menyusun persiapan mengajar atau lesson plan, kemudian penyiapan perangkat kampanye antara lain alat peraka jika diperlukan, dan alat evaluasi, buku atau media cetak lainnya. Kemudian yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran ini harus mengacu pada persiapan pembelajaran yang telah dibuatnya. Nah, persiapan pembelajaran itu seperti yang pertama tadi kita sebutkan, membuat RPP sampai menyiapkan media-media yang akan kita butuhkan untuk mengajar pertemuan tersebut. Kemudian yang ketiga, menindaklanjuti pembelajaran yang telah dikelola. Maka setelah kegiatan pembelajaran ini, kita bisa membentuk pengayaan ataupun kita mencari feedback dari peserta didik, dan juga bisa berupa pemberian layanan remedial kalau memang ada beberapa peserta didik kita yang nilainya masih di bawah standar kelulusan. Terima kasih. Sampai bertemu dalam materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.